Bertemu kembali dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Pada video yang ke-54 kali ini, kita sedikit membahas sebuah pilihan atau sebuah perspektif yang lain tentang apakah pilihannya kita akan membuka usaha sendiri atau cukup dengan kita berinvestasi saham. Sebelum kita melanjutkan perspektif atau pandangan akan pilihan dua hal tersebut, seperti pada video sebelumnya yaitu video nomor 31, kita telah membahas tentang apa itu aset, yaitu aset sama dengan ekuitas ditambah dengan liabilitas. Kita perlu memahami ketiga hal ini terlebih dahulu, yaitu aset, ekuitas, dan liabilitas, sebelum nanti baru kita melanjutkan berbagi atau berdiskusi tentang pilihan apakah kita akan membuka usaha sendiri atau cukup dengan berinvestasi saham. Baiklah, kita lanjutkan atau kita kaji sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya di nomor 31 itu. Ekuitas adalah kekayaan bersih dari perusahaan, yaitu modal sendiri tanpa ada hutang di dalamnya. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya terdiri dari utang, kemudian kewajiban-kewajiban akan gaji karyawan, kepada pihak ketiga, dan lain-lain. Ekuitas dan liabilitas, kedua-duanya digabung menjadi aset perusahaan, yaitu seluruh sumber daya ekonomi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan tujuan memperoleh laba yang sebaik mungkin. Jadi sekali lagi, aset adalah penjumlahan atau gabungan dari ekuitas dan liabilitas. Liabilitas adalah aset perusahaan yang bukan milik sendiri, tetapi aset perusahaan yang masih dalam bentuk utang atau kewajiban. Sedangkan aset yang milik sendiri atau aset bersih disebut dengan ekuitas, atau ada juga yang menyebutnya dengan nilai buku, book value. Ketika perusahaan menjalankan usahanya dengan keseluruhan aset yang dia miliki, dalam berjalannya waktu perusahaan memperoleh laba. Nah, laba ini biasanya ada sebagian yang dibagikan kepada pemegang saham, disebut dengan dividen, tetapi ada juga laba yang ditahan di dalam kas perusahaan untuk memperkuat ekuitas. Artinya, dari waktu ke waktu, ekuitas sebuah perusahaan yang sehat dan bagus akan selalu bertumbuh dan bertambah. Dan pertumbuhan atau pertambahan ekuitas dari waktu ke waktu ini merupakan salah satu indikasi sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Demikian sedikit kita mereview atau mengkaji ulang kembali tentang aset, ekuitas, dan liabilitas yang keseluruhannya sudah kita bahas pada video 31 secara lebih lengkap. Baik, kita lanjut ke topik kita kali ini tentang pilihan apakah kita sebaiknya membuka usaha sendiri atau cukup dengan berinvestasi saham. Nah, setelah kita memahami makna atau maksud dari aset, ekuitas, dan liabilitas, pada slide berikut ini
saya ingin mengambil salah satu contoh seperti apa pertumbuhan ekuitas dari salah satu perusahaan, yaitu BRI Syariah. Nah, berikut ini data-data yang saya himpun dan saya summary-kan tentang aset dan ekuitas Bank BRI Syariah sebagai suatu perusahaan. Data ini saya himpun dari data tahun 2008 sampai tahun 2019. Data aset dan ekuitas dalam satuan juta rupiah. Jadi aset perusahaan sejak tahun 2008 1 triliun 466 miliar rupiah telah bertumbuh setiap tahun sampai akhirnya pada tahun 2019 total aset perusahaan menjadi 43 triliun 123 miliar rupiah. Demikian pertumbuhan aset dari PT Bank BRI Syariah ini. Sekarang kita lihat bagaimana dengan ekuitasnya. Ekuitas perusahaan, yaitu BRI Syariah, pada tahun 2008 hanya sebesar 432 miliar rupiah. Akan tetapi kemudian dari tahun ke tahun ekuitas dari perusahaan ini terus bertumbuh menjadi 900-an miliar rupiah, kemudian menjadi 1 triliun, 1,69 triliun, 1,7 triliun terus, 2,3 triliun, 2,5 triliun, 2,6 triliun, sampai di tahun 2019 menjadi 5 triliun rupiah. Demikian kita lihat data atau pertumbuhan ekuitas dari Bank BRI Syariah. Kalau kita ambil patokan adalah nilai ekuitas tahun 2008 ini, maka demikianlah persentase pertumbuhan ekuitas dari BRI Syariah terhadap nilai ekuitas di tahun 2008. Tahun 2009 dia bertumbuh menjadi 104%, tahun 2010 dia bertumbuh menjadi 221%, 224% di tahun 2011, sampai di tahun 2019, ekuitas BRI Syariah tumbuh 1.177% atau 11 kali lipat dari ekuitas mula-mula. Nah, semua tahun menunjukkan peningkatan, tidak pernah terjadi penurunan ekuitas. Artinya perusahaan ini bertumbuh dengan baik. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lihat berikutnya adalah sekitar 3 atau 4 tahun, selama periode 3 atau 4 tahun, misalnya dari tahun 2008, kemudian 2009, 2010, dan 2011, jumlah ekuitas atau nilai ekuitas menjadi lebih dari 2 kali lipat. Demikian pertumbuhan ekuitasnya. Kemudian kita lihat lagi, di tahun 2012, ekuitasnya menjadi 1 triliun lebih. Kemudian 3 atau 4 tahun berikutnya, ekuitas tersebut tumbuh menjadi lebih dari 2 triliun. Juga sekitar 3 atau 4 tahun kemudian, ekuitas dari BRI Syariah menjadi tumbuh lebih dari 2 kalinya.
Demikian seterusnya. Jadi, pertumbuhan ekuitasnya sangat bagus dan perusahaan terus berkembang. Berikut ini grafik dari data-data tadi. Ini adalah grafik pertumbuhan dari ekuitas BRI Syariah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 dalam satuan juta rupiah. Kita bisa menarik suatu kesimpulan seperti yang tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa dalam rentang waktu sekitar 4 tahunan, ekuitas wajar perusahaan bertumbuh lebih dari 2 kali lipatnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekuitasnya terlalu ekstrim karena di sini ada penambahan ekuitas yang tidak wajar, yaitu perusahaan melakukan right issue, penambahan saham dalam IPO, Initial Public Offering. Jadi ada suntikan modal baru dari para pemegang saham baru yang ditawarkan sahamnya di publik, sehingga terjadi penambahan ekuitas yang sangat drastis. Tetapi ekuitas wajarnya pun itu bisa kita lihat bertumbuh setiap 4 tahunan sekali menjadi 2 kali lipatnya. Dengan memiliki saham BRI Syariah atau BRIS, artinya nilai kekayaan kita juga ikut bertumbuh sesuai pertumbuhan perusahaan tanpa kita ikut bekerja. Nah, demikian tadi salah satu perspektif ketika kita melihat sebuah perusahaan yang ekuitasnya berkembang dan bertumbuh dengan baik. Kemudian, bagaimana kalau kita memulai membuka usaha sendiri? Misalnya saya membuat usaha, membuka toko, kuliner atau restoran misalnya, usaha transportasi, atau membuat produk baru, atau usaha apapun yang mungkin kita bisa lakukan sebagai salah satu pilihan untuk membuat bisnis yang mendatangkan return income pada kita di kemudian hari. Kalau itu menjadi pilihan kita, hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah apakah usaha saya nanti akan bisa sukses atau malah gagal dan bangkrut. Itu perlu kita pertimbangkan masa-masa atau dengan baik. Kemudian, apakah saya mampu melipat duakan kekayaan bersih usaha saya tersebut setiap 3 atau paling tidak 4 tahun sekali? Nah, oleh karena saya bukan tipe orang yang memiliki bakat bisnis yang kuat, saya memilih untuk turut memiliki perusahaan bagus yang sudah terbukti mampu melipat gandakan kekayaan perusahaan dengan baik. Seperti yang kita bahas tadi, profil pertumbuhan bisnis dan ekuitas dari BRI Syariah tadi. Catatannya, akan tetapi tentu saja bagi orang-orang yang berbakat, memiliki bakat yang kuat dalam urusan bisnis, dengan tingkat kepastian dan kesuksesan yang besar tanpa resiko yang berarti, ia mampu mungkin mendatangkan laba usaha untuk meningkatkan kekayaan perusahaan lebih dari 2 kali lipat dalam 3 atau maksimal 4 tahun sekali.
tentulah bagi dia memilih untuk membangun usaha sendiri juga bukan pula pilihan yang salah. Jadi, apakah sebaiknya kita akan membuka usaha sendiri atau cukup dengan ikut berinvestasi saham dan memiliki perusahaan bagus yang mampu melipat gandakan kekayaan perusahaan? Atau kita memilih membuka usaha sendiri yang dengan segala resiko dan tantangannya? Pilihan ada pada diri kita masing-masing tentu saja, tetapi pilihlah pilihan yang aman dan memberikan jaminan kepastian imbal hasil yang baik di kemudian hari. Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.